Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bisa-bisanya Rocky Gerung ini buat gaduh ya di depan Partai Golkar. Ini di markas Partai Golkar, Rocky Gerung gaduh sekali teman-teman. Lagian berani-beraninya ya Partai Golkar, yang mana pengusung Prabowo ini memanggil dan mengundang Rocky Gerung di acara besarnya. Untuk lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya, teman-teman bisa tonton video lengkap ini ya. Oke, terima kasih ya diundang. Dan ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena ini saya pakai kaos kuning. Belum nggak jelas kuningnya, harus jelas. Tadinya ini sempurna kuning, tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya. Erwin teman baik saya tuh, teman makan dan minum. Yang minumnya jangan disebut. Suatu waktu Erwin ajak saya diskusi tentang ide untuk menghasilkan gagasan dasar dari sebuah partai yang tumbuh di era ideologi itu. Saya tertarik, saya baca banyak buku tentang ideologi, saya ngajar tentang teori ideologi, 15 tahun saya ngajar tentang filsafat politik, filsafat hukum, filsafat segala macam. Waktu Erwin datang, di pikiran saya adalah Erwin ingin menerobos secara konseptual tema politik Indonesia itu. Menerobos secara konseptual, dan untuk menerobos secara konseptual diperlukan kemampuan intelektual. Jadi waktu Erwin sodorkan buku itu, saya bilang oke, saya anggap bahwa ini satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah sehingga Golkar bisa regain the past itu. Golkar didirikan secara intelektual, secara konseptual, dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan. Golkar tidak bertahan karena kecantikan dan kewangian caleg-calegnya. Walaupun saya lebih banyak berteman dengan perempuan kader Golkar daripada yang laki-laki itu. Karena wangi pikiran. Dan di ruangan ini seluruh jenis UD toilet, IDT itu, wangian ada di sini. Surplus parfum ada di Golkar. Tapi sekaligus kita melihat wanginya pikiran Golkar yang tidak kita temukan di dalam perdebatan talk show tentang politik. Jadi waktu coba lihat, ini juga saya baru lihat covernya ini, itu jalan tengah kuning, kiri kanannya hijau dan merah itu. Oke, coba saya ulas dulu ya Pak Erlangga. Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Itu kalau dilihat sepintas itu kayak laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Di ujungnya ada pohon beringin. Jadi saya bisa berpikir tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon beringin. Kayaknya partai pendukung pemerintah yang berani ngundang Rocky Gerung cuma Golkar. Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Satu institusi dibentuk bukan tentang siapa yang mau memimpin Indonesia, tapi siapa yang mau belajar memimpin Indonesia.
Kan memimpin itu perlu kaderisasi itu. Dan di dalam kaderisasi itu kita isi value bangsa ini. Value bangsa ini adalah kemajemukan. Tetapi betul tadi Bung Karno menganggap kemajemukan itu bisa membatalkan persatuan. Karena itu Bung Karno menginginkan satu partai yang menjadi semacam mewakili seluruh golongan. Lalu diterimlah Golkar. Saya dulu bisa bilang, kalau saya yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga. Kenapa? Anda punya partai ini yang sama dengan ideologi patriotisme, nasionalisme, segala macam. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratis. Jadi saya ucapkan sebelum memilih Gibran. Itu dia, gila. Jadi Golkar itu satu-satunya pengusung Prabowo yang berani mengundang Rocky Gerung. Ini bisa dibilang nekat ya, karena Rocky Gerung itu memang netral. Saya lihat netral dia ya, meskipun opini-opininya menggiring kita untuk memilih paslon 01 ya, karena dinilai tidak melanggar etika. Kalau di Prabowo itu melanggar etika, ada karena cawapresnya melanggar etika ketika pencalonan hingga banyak kasus yang dia nilai itu tidak layak untuk didukung. Nah, Golkar sendiri ini pendukung paslon 02 ya, Prabowo Gibran. Namun berani mengundang Rocky Gerung yang bisa dibilang keren ini teman-teman ya. Kritikus yang sangat tajam dan kalau ngeritik nggak main-main teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dengan video yang sudah saya share ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi, kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan, tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu.